ini saya mau bikin sushi. Sushi buat di rumah, bukan mbak sushi tapi sushi beneran. Oke, jadi saya mau sharing ke kamu trik-triknya gimana sih cara bikin sushi. Karena ini kali kedua saya bikin. Kemarin saya coba dulu yang pertama dan berhasil. Dan ini kali kedua berhasil juga. Itu di belakang udah ada nih, tapi belum saya hias-hias. Kamu bisa lihat nih, yang baru aja saya potong-potong. Ini belum selesai karena saya suka dikasih topping atasnya biar tambah enak. Jadi di sini saya mau sharing ke kamu gimana sih cara bikin sushi di rumah buat pemula. Ini juga pengalaman pertama saya bikin, kedua sih sebenarnya. Jadi saya mau sharing trik-triknya apa sih, motongnya gitu kan. Apa aja sih yang tricky partnya di sini gitu. Buat kamu yang mau bikin sushi di rumah, pengen tahu gimana cara bikinnya, ditonton sampai selesai ya. Yang pertama berasnya, kalau bisa kamu pakai sushi rice karena memang dia entah kenapa saya ngerasa nyerap banget moisture jadi lengket. Beda sama beras-beras yang lainnya. Tapi kalau kamu nggak ada, ya kamu bisa pakai beras yang pendek atau sedang. Jangan yang panjang karena yang panjang itu kering banget. Di instruksinya itu nggak perlu dicuci, tapi kamu harus cuci sampai bersih. Saya ngelihat untuk ukuran itu, untuk 1 cup beras itu 1 cup air, tapi saya tambahin sedikit, kayak tambahin 1 sendok makan gitu tambahan airnya. Udah siap kamu masak, tapi kamu tahan dulu 15 menit di dalam air yang memang siap dimasak tadi biar dia fluffy gitu. Ini nasinya udah mateng, kita langsung taruh wadah yang lebih lebar gitu. Kamu bisa pakai Pyrex, kamu bisa pakai panci, apapun lah. Ini saya ada wadah yang besi ini, ya saya pakai aja. Saya nggak bikin banyak karena di rumah saya juga cuma sedikit orangnya. Lalu kamu bisa gunakan spatula atau sendok nasi, centong nasi untuk diratain gitu. Jadi biar nggak lengket-lengket, nggak nempel, tapi jangan sampai hancur. Jadi masih ada butiran-butiran nasinya. Biar selalu hangat, kita tutup pakai kain bersih. Ini kita bikin sushi cukanya, cuka sushinya. Kita pakai rice vinegar, salt, sama sugar. Udah gitu aja. Garam, gula, cuka. Cukanya itu harus rice vinegar, tapi kalau kamu nggak punya rice vinegar ya udah nggak usah dipakein apa-apa, mendingan kamu bisa kasih garam gula sedikit, tapi pas lagi masak aja, jangan sekarang gitu. Kalau nggak bisa nggak rata nanti kan ketika diaduk. Kalau nggak usah pakai apa-apa, mendingan. Biasanya masak nasinya itu pakai kelp, tapi saya nggak punya. Ya pokoknya kita seadanya aja lah. Ini kan kita bukan sushi chef, kita mau bikin sushi di rumah yang enak, yang murah meriah. Jadi bahan-bahannya apa aja yang ada di dapur kamu. Cuka, garam, gula di dalam wadah, aduk sampai rata, aduk sampai kalau bisa nggak ada butirannya. Udah tinggal dituangin ke dalam nasinya yang masih hangat, kamu aduk, jangan terlalu semangat ngaduknya, lembut aja gitu. Jadi butiran-butiran nasinya itu pokoknya wajib masih ada. Nasi udah siap, ini tinggal kita isi. Ini sih ada salmon belly, ada imitation crab, ada cream cheese, sama timun. Intinya harus ada protein, harus ada sayur. Kalau ada cream cheese akan lebih enak. Protein apa aja yang ada di kulkas kamu? Ada udang, kamu bisa goreng tepung dulu. Ada ikan, kamu bisa marinate dagingnya, kamu pan-seared. Atau kamu vegetarian, pakai jamur, tumis dulu. Pokoknya suka-suka kamu. Ini dia norinya menurut saya agak mahal, cuman ya udah. Ada 2 sisi, ada yang mengkilap sama yang nggak mengkilap. Yang mengkilap untuk di luar, pokoknya begitu. Kalau kamu nggak punya nori, kemarin saya pernah ngeliat chef favorit saya, Hideaki Tarada, dia pakai putih telur atau pakai telur dadar, jadi kayak sushi kue dadar gitu. Tapi ya it works di rumah, kalau emang kamu lagi pengen, why not? Intinya menurut saya isi sushi itu harus creamy, harus seger, harus gurih. Oke, sekarang kita ratakan nasinya. Jadi soal nasi ini, kamu bisa pakai tangan, kamu bisa pakai sendok. Saya sih prefer pakai tangan. Ini lengket banget, nasinya lengket. Jadi kamu harus deket-deket sama wastafel atau elap. Saya kurang suka nasinya tebel dan dagingnya sedikit gitu, isiannya lebih sedikit. Jadi nasinya saya setipis mungkin, dan saya nggak mau full sampai ujung. Jadi saya cuma isi nasi di atas norinya kayak 3/4-nya. Ini sushi rollnya saya plastikin dulu, plastiknya pakai plastik wrap.
Kenapa? Karena saya ikutin chef Sushi Terada aja sih. Menurut saya ini jadi lebih bersih dan lebih akurat aja ketika rolling karena bambunya nggak kemana-mana. Kita taruh proteinnya itu di sini, jangan di ujung banget. Karena ketika nanti kita rolling, kita akan kayak nyelimutin dia gitu. Nanti kamu bisa lihat. Kita taruh timunnya. Saya pakai timun seger. Kalau misalnya pakai salmon belly kan agak berlemak. Jadi saya prefer pakai timun aja. Cream cheese-nya nanti buat si imitation crab. Karena ini udah creamy sih menurut saya. Untuk rolling, jadi kamu bener-bener kayak mau nyelimutin si isian tadi. Satu rolling, kamu rapihin, itu nasinya akan lengket sih. Jadi kamu langsung rolling, nyelimutin si protein, nyelimutin isinya sepertiga bagian langsung. Lalu kamu tinggal rolling sekali lagi. Kayak kamu gulung lah di dalamnya. Gitu, pelan-pelan aja. Setiap satu rollingan kamu padetin. Setiap satu rollingan kamu padetin. Jadi deh, segampang itu beneran. Intinya pelan-pelan dan kamu padetin. Rolling, padetin, rolling, padetin. Ini bentuknya mungkin belum bulat, jadi kamu bulatinnya itu sekarang. Kita sisihkan. Nah, yang ini saya mau coba satu lagi yang nasinya di luar, norinya di dalam. Ini kalau mau yang nasinya di luar, nasinya itu harus full sesuai ukuran norinya. Ini saya masih kasih 3/4, nanti saya tunjukin ke kamu hasilnya. Ini saya taburi biji sesame warna hitam. Kamu bisa full, kamu bisa sebagian sedikit aja kayak saya gini. Hasilnya nanti jadi kayak buah naga. Tinggal kita balik hati-hati, tapi memang ini lengket sih. Nori dan sushi rice itu emang lengket banget sih, udah kayak soulmate deh pokoknya. Karena ini norinya di dalam, jadi memang isinya ya kita taruhnya seperti ini. Saya masukin imitation crab sama timun dan cream cheese. Karena imitation crab kan kayak gurih aja gitu, nggak creamy. Jadi pakai cream cheese kayaknya cocok. Isinya pokoknya bener-bener bebas. Kemarin saya pakai brokoli dan udang. Ini juga enak, tapi belajar dari yang kemarin, kalau protein kamu nggak fatty, kamu mendingan tambahin keju atau cream cheese. Jadi lebih gimana ya, lebih lengkap lah rasanya. Seger, gurih, creamy, enak. Semua isian udah siap, kita tinggal rolling. Ini pertama kali saya rolling nasinya di luar. Saya penasaran aja sih. Rollingnya sama persis caranya, cuman mungkin memang nasinya agak lengket sedikit. It's okay. Udah selesai kita rolling, bisa jadi bagus. Tapi karena tadi nasinya saya nggak full, cuma 3/4 dari ukuran nori, jadinya dia masih ada sisa norinya kelihatan. Jadi kalau kamu mau nasinya di luar, kamu harus nasinya full seukuran nori. Sekarang kita siap potong. Nah, potong juga tricky. Kamu harus pakai pisau yang bergerigi dan tajam. Itu pertama. Kedua, kamu harus siap tisu untuk elap atau kain bersih. Jadi intinya setiap kamu potong, nasinya kan lengket. Jadi kamu harus bersihin pisaunya untuk selanjutnya motong jadi terus rapih. Kita potong yang norinya di luar dulu. Ini lebih gampang sih menurut saya. Selanjutnya untuk yang norinya di dalam, ini lebih tricky. Jadi karena lengket harus pakai plastic wrap, cling wrap, plastik buat nyimpen di kulkas gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau coba pakai plastik kiloan, dicoba aja. Tapi saya nggak yakin sih, karena memang harus nempel dan lengket kan sama si nasinya. Jadi potong, bersihin pisaunya, potong, bersihin pisaunya, gitu terus aja.
Ini harap maklum potongan saya mungkin nggak rata, saya silinder. Saya minus dan silinder selalu kalau motong dan ngegambar nggak pernah rata. Semoga kamu nanti di rumah motongnya rata semua ya. Ini hasil potongannya. Gimana? Kamu suka yang mana? Kamu suka yang nori di dalam atau nori di luar? Untuk pemula, pertama kali kamu bikin, kalau kamu mau bikin sesuatu yang spesial untuk orang di sekitar kamu gitu, kalau mau bikin sushi, saya saranin bikin yang norinya di luar dulu, karena lebih gampang, lebih rapi. Kamu bisa lihat sebenarnya ini kan isinya nasi, daging, protein, dan sayur. Jadi akan lebih enak lagi kalau kamu kasih topping yang creamy. Ini toppingnya saya kasih si imitation crab, saya suwir, campur spicy mayo. Ini yang kemarin saya bikin, yang pertama kali saya kasih beberapa topping atasnya, itu spicy mayo juga, tapi pakai udang yang saya goreng tepung, dan itu ayam teriyaki ada di rumah, jadi saya masukin juga, saya kasih toppingnya, jadi bisa macam-macam, kamu bisa berkreasi dengan isi sushi dan toppingnya. Oke, kalau begitu sekian dulu untuk video sushi kali ini. Agak panjang karena saya mau tunjukin ke kamu step-stepnya. Semoga bermanfaat, semoga kamu suka. Di like videonya, di subscribe untuk kamu yang belum subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi.